Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kembali lagi bersama saya, dan di video kali ini saya ingin membahas beberapa hal yang sering saya lakukan. Tentunya yang saya maksud adalah hal-hal kecil atau kebiasaan kecil yang saya lakukan untuk saya tetap bisa menjaga kesehatan. Kita tahu bahwasanya kalau staf administrasi itu kan hari-harinya itu sebagian besar dia habiskan di depan komputer dalam keadaan duduk dan tentunya jarang bergerak, alias jarang berkeringat, apalagi sampai mengangkat beban. Karena sebagian besar dari bagian tubuh mereka yang digunakan untuk bekerja ya mata yang berhadapan dengan sinar blue dari monitor dan tangan yang tentunya dipakai untuk mengetik. Selebihnya kaki dan anggota tubuh yang lainnya tidak digunakan. Apalagi saya ya teman-teman, semenjak saya menjadi staf administrasi, saya tuh udah nggak pernah lagi yang namanya olahraga seperti futsal, lari dan sebagainya. Itu saya kalaupun hari libur, saya tuh rebahan aja gitu, kecuali kalau ada kegiatan. Artinya saya di sini nggak pernah berolahraga sama sekali, sedangkan hari-hari saya selama 6 hari dalam seminggu itu saya gunakan untuk duduk ya kebanyakan. Lalu langkah apa saja sih yang saya lakukan dalam upaya untuk tetap bisa menjaga kesehatan? Yang saya maksud di sini adalah langkah-langkah kecil ya. Hal kecil pertama yang sering saya lakukan untuk menjaga kesehatan adalah berlari-lari atau jalan cepat. Jadi ketika di kantor ya teman-teman, kan saya tuh kalau udah ngeprint faktur atau ngeprint PB kan harus saya anterin ke gudang gitu, atau nganterin laporan dokumen itu kan harus saya anterin ya, entah ke gudang BS atau ke gudang GS. Nah, dalam proses saya jalan kaki itu, biasanya saya lari-lari gitu. Mungkin teman-teman saya di kantor akan melihat saya tuh kayak anak kecil gitu. Udah tua tapi hobinya tuh lari-lari kayak anak kecil gitu. Saya sadar mereka berkata seperti itu, tapi saya punya tujuan gitu mengapa saya lari-lari atau jalan saya itu dicepet-cepetin. Tujuan saya melakukan lari-lari atau jalan cepat itu ya intinya untuk memacu jantung gitu. Minimal kan kalau kita jalannya cepat, jantung tuh terpacu untuk memompa darah lebih luas lagi ke seluruh tubuh. Kemudian kebiasaan kecil yang kedua yang sering saya lakukan adalah pola makan saya adalah 12 jam sekali. Jadi dalam sehari saya tuh makan normalnya 2 kali sehari. Nah, seringkali saya tuh mendapat protes dari atasan, dari rekan kerja ataupun dari siapapun yang ada di kantor terkait jam makan saya. Jadi jam makan saya itu teman-teman biasanya jam 10 siang ya. Atasan saya tuh kalau saya sakit selalu mengait-ngaitkan dengan hal itu. Kamu lain kali makannya perbaiki, harus makan pagi, harus sarapan pagi. Mungkin aja kamu sakit kemarin tuh gara-gara kamu telat makan gitu. Ada juga yang mengatakan bahwasanya kalau saya telat makan tuh bakal mah gitu. Gini ya teman-teman, sependek yang saya tahu, mah itu terjadi bukan karena kita jarang makan, tapi karena kita telat makan dari waktu yang biasa kita makan. Jadi kalau saya biasa makan jam 10, ketika saya tidak sarapan pagi itu tidak apa-apa karena memang tubuh saya sudah terbiasa untuk makan jam 10 siang. Dan juga tujuan saya mengapa makan di jam 10 itu tujuannya adalah supaya saya kuat makan dalam sehari itu cuma 2 kali. Karena kalau kita sarapan pagi otomatis jam 12 kita udah lapar. Kemudian jam 12 makan, malamnya udah lapar. Mau tidak mau harus makan 3 kali dalam sehari. Jadi artinya ketika saya makan jam 10 pagi itu, pertama saya ingin mendetoks tubuh saya supaya lemak yang tertimbun di dalam diri saya yang jarang olahraga ini, ketika saya ada lapar gitu ya, si lemak ini yang dimakan gitu. Dan yang kedua, karena saya sudah menetapkan jadwal makan saya itu jam 10, sehingga ancaman saya untuk terkena mah itu kecil ya. Dan yang ketiga, dengan adanya saya makan jam 10 ini, membuat saya lebih hemat. Kemudian kebiasaan kecil yang ketiga adalah saya senantiasa minum air ya. Jadi sebagian besar dari kebiasaan saya minum itu adalah minum air putih dan hangat. Dan saya menjauhi minuman yang dingin meskipun itu air putih ya. Cuma problemnya adalah ketika saya harus minum hanya air putih, saya itu kan di ruangan yang adem gitu ya. Adem karena AC sebetulnya. Dan kerjaannya ringan gitu, nggak butuh tenaga ekstra kayak kerja fisik. Itu menyebabkan saya tuh kurang haus gitu. Jadi saya tuh jarang banget haus. Sehingga kemungkinan saya atau dorongan saya untuk minum pun sangat minim. Nah, karena hal itulah saya seringkali beli cemilan-cemilan ringan gitu, kayak yang rasanya asin atau yang kesukaan saya itu rasa manis. Bukan untuk ngemil ya, karena saya ketika udah makan sebetulnya nggak suka ngemil. Tapi tujuan saya makan makanan ringan tersebut supaya saya ngerasa haus dan mau minum. Dan itu terbukti ya, ketika saya membeli cemilan yang ringan-ringan itu, saya lebih banyak minum sehari itu. Yang biasanya satu botol kemasan yang 600 ml itu gak habis, paling setengahnya atau bahkan mungkin seperempatnya. Ketika saya pancing dengan makanan-makanan ringan itu, rasa haus saya itu meningkat ya. Dan saya bahkan sampai bisa mengkonsumsi 1000 ml per hari ya, gara-gara saya pancing dengan makanan ringan tersebut. Kemudian kebiasaan kecil yang sering kali saya lakukan yang keempat adalah saya tidak suka pakai AC. Memang sih agak gerah, cuma bagi saya itu wajar ya, karena kita tuh kan nggak gerak. Tapi ya sebaiknya tubuh kita tuh mengeluarkan keringat per harinya gitu. Karena bagi saya sejuknya AC itu nggak baik gitu. Oh ya, untuk minum air tadi ya juga bermanfaat untuk mengurangi risiko kita terkena wasir ya, karena kan kita sehari-hari duduk terus ya di kursi. Kalau misalkan kita jarang minum, selain ginjal kita juga terancam, mungkin kesempatan kita untuk terkena ambien atau wasir pun lebih tinggi. Ya kurang lebih itu sih teman-teman ya, untuk 4 hal kecil yang sering kali saya lakukan dalam upaya untuk menjaga kesehatan saya. Oke, barangkali itu aja sih untuk video kali ini, mudah-mudahan ada manfaatnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.